Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur juga kepada Tuhan karena dalam keadaan sesak pada waktu ini kita diberi kesempatan untuk beribadah lewat video ini. Dan doa kita terus diberi kekuatan dan penghiburan untuk melalui hari-hari yang mendatang. Dan juga iman kita tetap teguh dalam Tuhan kita. Dan mari kita mempersiapkan diri kita datang di hadirat-Nya. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik, yang sentiasa memelihara umat-Nya. Dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri ya Bapa untuk kami beribadah bersama lewat video ini ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan ini. Engkau memberkati ibadah kami bersama ya Tuhan. Kami serahkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami mampu ya Bapa memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan lewat ibadah ini ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan ya Bapa, biarlah yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami, memberi kami kekuatan ya Tuhan untuk melalui hari-hari yang mendatang ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita agungkan nama Tuhan. Hanya Yesus, satu-satunya alasan kita untuk datang menyembah Dia. Here we go. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus,
Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Dan sampai selamanya kami mau mengasihi-Mu dan akan selalu mengasihi-Mu. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini. Marilah kita sama-sama untuk datang pada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi ini saya akan membawa kita di dalam satu teks firman Tuhan, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jemaat Tuhan, tema yang saya akan kongsikan dengan kita pada pagi ini yaitu komitmen menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen, kita telah menjemput Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita. Kita telah menjadi seorang anak Tuhan. Dosa kita telah diampuni. Dan juga kita memperolehi kehidupan yang kekal. Ada 3 hal yang cukup menarik yang akan kita lihat bersama berdasarkan teks pembacaan kita tadi. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Apa yang dimaksudkan Yesus tentang menyangkal diri? Artinya adalah kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha-usaha ataupun perbuatan baik kita. Hidup dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata, yaitu harus tinggalkan masa lalu kita. Benar, dahulu hidup kita dalam kegelapan, tetapi tatkala Yesus mengatakan, marilah ikut aku, artinya segala yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu yang buruk itu harus disingkirkan. Meninggalkan tabiat lama atau hobi lama. Setiap orang yang ingin mengikut Tuhan harus meninggalkan cara hidupnya yang lama, keinginan daging ataupun segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu tabiat-tabiat lama ataupun hobi-hobi yang sukar untuk kita tinggalkan, sehingga tidak ada masa untuk membuat persekutuan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memikul salib. Lalu, apa artinya memikul salib? Salib adalah tempat di mana Yesus mati di atasnya. Salib adalah tempat hukuman yang mengerikan. Salib adalah kemenangan bagi orang percaya. Jadi, artinya memikul salib adalah melihat apa yang telah Kristus lakukan dalam diri kita ataupun dalam kehidupan kita. Kekristenan bukan berbicara tentang kita menderita bagi Yesus, tetapi Yesus yang sudah menderita bagi kita. Kekristenan bukan berbicara tentang kita harus hidup mati-matian bagi Yesus, tetapi Yesus yang sudah mati bagi kita. Kekristenan juga bukan berbicara tentang kasih yang naik ke atas, tetapi tentang kasih Yesus yang telah turun ke bawah ataupun turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kekristenan juga bukan berbicara tentang kita yang membayar harganya, tetapi tentang cukup satu kali penyelesaiannya melalui salib Kristus. Dan juga kekristenan bukan berbicara tentang kewajiban, tetapi tentang hubungan Allah dengan umatnya. Dan juga kekristenan juga bukan berbicara tentang upaya kebenaran kita, tetapi tentang kebenarannya yang telah dianugerahkan kepada kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ikut Yesus. Apakah keputusan yang penting yang pernah kita buat selama ini? Mungkin kita mempunyai jawaban yang beragam satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan keputusan penting yang pernah dibuat adalah seperti memilih sekolah, memilih tempat kerja, memiliki rumah ataupun kereta, memilih pasangan, dan juga ada banyak lagi jawaban-jawaban kita. Tetapi di antara keputusan tersebut, manakah yang paling penting? Mengikut Yesus bukan sekadar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan kita seumur hidup. Jemaat Tuhan,
yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berdasarkan dengan tema kita, komitmen kita menjadi seorang Kristen, apakah komitmen kita? Jadi, Tuhan mengharapkan kita untuk mempunyai sebuah komitmen, dan Tuhan ingin kita setia dengan komitmen kita. Kita harus setia dan juga mengerti tentang komitmen. Ada waktunya berat, penuh air mata, tapi seberat apapun, marilah kita tetap untuk setia. Banyak orang Kristen hanya mahu terima berkat dari Tuhan, tetapi mereka tidak mahu berkomitmen untuk memberi diri bagi orang lain. Komitmen adalah hubungan berdasarkan ikat janji dan bukan berdasarkan untung dan rugi. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini adalah pertama kalinya Tuhan mengikat janji dengan Abraham, dan itulah yang disebutkan komitmen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen. Tuhan tidak menuntut kita untuk membuat komitmen, tetapi Ia juga memberikan teladan kepada manusia dengan berkomitmen. Berdasarkan dengan tema kita, komitmen menjadi seorang Kristen, di dalam hal apa sajakah kita akan berkomitmen? Mari kita sama-sama untuk melihat. Yang pertama yaitu komitmen untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, komitmen kepada standar ataupun piawai kebenaran firman Tuhan. Komitmen untuk memberi diri dimuridkan di bawah kepimpinan jemaat. Komitmen untuk saling mengasihi. Komitmen untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ataupun persekutuan. Dan juga komitmen untuk saling menegur dan menasihati. Seterusnya, komitmen kepada visi dan misi Tuhan di dalam jemaat dan juga pergerakan, yaitu melaksanakan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 dan juga 20. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian kita adalah melakukan dengan setia. Bagian Tuhan adalah menjadikan kita sebagai penjala manusia. Tuhan adalah faktor penentu. Memberitakan firman Tuhan bukan suatu paksaan. Setiap kita harus mempunyai suatu komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan untuk melakukan ataupun melaksanakan amanat Tuhan itu. Yang seterusnya, komitmen kita yaitu untuk menjaga kesatuan hati dan roh. Dan juga komitmen kita yang seterusnya adalah untuk menggunakan talenta, karunia, dan pelayanan untuk membangun jemaat. Dan juga komitmen untuk saling jujur, saling terbuka, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga komitmen kita menjadi seorang Kristen adalah untuk menguatkan saudara-saudari kita yang di dalam kelemahan. Dan juga yang seterusnya, komitmen untuk melepaskan pengampunan dan menutupi pelanggaran dan kelemahan saudara-saudari kita yang mahu bertobat dari dosanya. Mengampuni juga adalah salah satu komitmen. Kita perlu berkomitmen untuk mahu mengampuni saudara-saudari kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah untuk membuat satu komitmen bersama dengan Tuhan. Tinggalkanlah segala cara hidup lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ikutlah kehendak-Nya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berkomitmen dan penuh kasih setia. Ia akan setia menepati janjinya. Dan juga
marilah kita sama-sama belajar untuk terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami datang padamu pada pagi ini. Kami telah belajar daripada firman-Mu untuk terus berkomitmen di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Engkau guna pakailah kami, setiap pribadi kami, untuk terus melayani Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa, kiranya Tuhan yang akan campur tangan dan terus beri kami kekuatan, beri kami iman percaya kepada Engkau ya Bapa, supaya di dalam apapun situasi yang kami alami, kami tidak meninggalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau terus menyertai kami sepanjang hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang. Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang bekerja, bersekolah, maupun mencari pekerjaan, dan apapun yang dilakukan ya Bapa, biarlah semuanya itu berkenan dan terus memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.